Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Rabu tanggal 31 Maret 2021, hari biasa dalam Pekan Suci. Bersama saya, Romo Thomas Suratno, SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 26, ayat 14 sampai dengan ayat 25. Sekali peristiwa, pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakanlah kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini dalam Warta Injil, kita berjumpa lagi dengan figur Yudas Iskariot. Menyebut nama Yudas Iskariot, kita bisa langsung mengingat berbagai label yang diberikan kepadanya. Dia adalah bendahara komunitas Yesus yang tidak jujur, berlagak mau membantu kaum miskin tetapi ternyata suka menyelewengkan dana komunitasnya. Ia disebut pengkhianat karena bisa menjual Yesus sang gurunya kepada para imam kepala dengan harga 30 uang perak. Ia menyesali perbuatannya tetapi sudah terlambat, sehingga jalan terakhir baginya adalah membunuh dirinya. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana proses negosiasi antara Yudas Iskariot dan para imam kepala? Penginjil Matius mengisahkan bahwa pada suatu hari Yudas Iskariot menjumpai para imam kepala dan ia berkata kepada mereka, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Para imam kepala saat itu membayar 30 uang perak kepadanya. Yudas Iskariot menerima bayaran itu dan mencari kesempatan untuk menyerahkan Yesus. Kita melihat bagaimana Yudas Iskariot begitu mudah mengkhianati Yesus gurunya dengan harga murah dia menjualnya. Nyawa Yesus hanya dihargai 30 uang perak. Pikiran Yudas hanya ada pada uang dan uang, sehingga ia menjadi buta dan melakukan kesalahan fatal. Lalu bagaimana, saudara saya terkasih, proses penyerahan Yesus kepada para imam kepala? Berawal dari keinginan Yesus untuk makan bersama para muridnya sebelum hari raya roti tidak beragi. Para muridnya menyiapkan perjamuan Paskah sesuai kehendaknya. Ketika mereka sedang makan bersama, Yesus mengatakan kepada mereka bahwa ada salah satu dari antara mereka yang akan menyerahkan dia. Para murid bersedih hati dan sambil bertanya satu sama lain. Dengan jujur mereka bertanya kepada Yesus, "Bukan aku ya Tuhan?" Yesus mengatakan bahwa dia yang menyerahkannya adalah
yang sama-sama mencelupkan tangan ke dalam pinggan. Dia adalah Yudas Iskariot yang berkata kepada Yesus, "Bukan aku ya Rabi." Yesus berkata kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Saudara-saudari yang terkasih, kisah Yudas Iskariot adalah kisah hidup setiap pribadi Anda dan saya. Coba saudara pikirkan betapa mudahnya kita mengkhianati Tuhan dan sesama melebihi Yudas Iskariot. Dia mengkhianati Yesus satu kali saja. Kita mengkhianati Yesus dan sesama kita berkali-kali, dari pengkhianatan yang ringan sampai kepada yang berat. Mengapa kita mengkhianati Tuhan dan sesama? Karena kita egois dan tamak. Karena egois dan tamak, sebagai contoh saja, ada orang yang leluasa menjual sesamanya dengan cara mencari muka, berada di bawah ketiak pimpinan, kapan dan di mana saja. Lihatlah, orang-orang yang tidak jujur di sekitar kita, yang suka main duit alias melakukan korupsi. Perasaan malu sudah tidak ada lagi pada mereka. Yudas masih bisa menyesal dan bunuh diri, sedangkan para koruptor malah tersenyum, tertawa di depan layar TV. Saudara-saudari terkasih, dalam kitab Yesaya 50 ayat 4-9a, menulis himne hamba Tuhan yang ketiga tentang ketaatan hamba Tuhan. Hamba Tuhan menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan dan dengan bersyukur karena Tuhan memberinya lidah sebagai seorang murid supaya bisa berbicara dan meneguhkan orang yang letih lesu. Tuhan juga memberinya telinga yang baik supaya bisa mendengar dengan baik. Dengan mendengar maka ia juga menjadi taat. Hamba Tuhan yang taat itu siap untuk menderita. Figur hamba Tuhan ini membiarkan punggungnya dipukuli, pipinya juga diberikan kepada orang yang mau mencabuti janggutnya. Mukanya tetap tegar, sekalipun dinodai dan diludahi. Saudara saya terkasih, dalam suasana penuh penderitaan ini, hamba Tuhan merasa masih memiliki modal, yakni Tuhan adalah kasih. Tuhan hadir dalam kehidupannya sebagai penolong yang setia. Tuhan tidak akan mempermalukannya karena Tuhan adalah pelindung laksana gunung batu baginya. Kemenangan ada di tangannya sebagai hambanya. Saudara saya terkasih, kisah hamba Tuhan ini menggambarkan kisah Yesus sendiri. Yesus juga merasakan penderitaan yang besar tatkala memikul salib ke Kalvari. Ia juga diolok-olok, disesah, bahkan dibunuh secara keji di atas kayu salib. Semua dilakukan oleh Yesus, sang hamba Tuhan dan hamba para manusia semata-mata karena kasih. Yesus tidak menjual murah diri kita atau mengkhianati diri kita. Yesus justru mengasihi kita, maka kita pun hendaknya mengasihinya dan juga mencintai sesama. Mengapa saudara, kita semua masih takut untuk mengasihi? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ampunilah aku ya Tuhan Yesus, yang telah menjual Engkau berkali-kali, hanya untuk mendapatkan hal-hal yang fana, kesenangan duniawi, dan kurang atau tidak memikirkan keselamatan abadi. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.